Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudan Fitriani dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Program Studi Desain Komunikasi Visual akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengenal Rokoko, Aliran Penghasil Seni yang Indah. Pada abad 17 di negara-negara Eropa, seni menjadi hal yang sangat diagungkan. Banyak para seniman berlomba-lomba untuk membuat karya seindah mungkin, hingga menghasilkan sebuah aliran seni yang bernama barok. Barok sendiri memiliki karakteristik berupa karya seninya yang memiliki banyak detail rumit dan terkesan megah, sehingga arsitektur ataupun karya seni rupa dengan aliran ini seringkali dinikmati oleh kalangan atas. Namun, semua berubah dengan semenjak kehadiran para seniman yang mulai menggebrak aliran barok dengan sebuah aliran baru bernama rokoko. Mereka menganggap bahwa aliran barok sendiri terkesan kaku, sehingga mereka ingin membuat aliran dengan karakteristik yang lebih bebas. Namun, walaupun rokoko secara teori terlihat seperti bertolak belakang dengan aliran sebelumnya, aliran ini tetaplah memiliki karakteristik yang sama persis. Hanya saja, karya seni rokoko memiliki pemaknaan yang jauh lebih luas dan lebih bebas. Poin yang akan disampaikan pada presentasi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu sejarah awal rokoko, karya pada masa rokoko, seniman pada masa rokoko, dan juga kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama adalah sejarah awal rokoko. Aliran rokoko muncul pada tahun 1730-an, yaitu pada masa setelah kematian Raja Louis XIV. Aliran ini bertujuan untuk menggantikan aliran barok yang dirasa terlalu kaku dan terlalu dinamis pada masa itu. Kata rokoko sendiri berasal dari kata rocaille dalam bahasa Prancis yang berarti sebuah batu atau pecahan kerang. Dalam artian lain, sebuah gaya yang didominasi oleh unsur laut. Aliran ini memiliki ciri khas yang dominan sama seperti barok, hanya saja aliran rokoko terkesan lebih bebas dan seringkali menggunakan unsur tanaman dalam arsitektur dan juga furniturnya. Selain dari karakteristik yang tadi, ciri khas lain dari rokoko terkesan lebih bebas dan tidak terpaku pada ukiran tertentu. Biasanya juga terlihat lebih mewah karena banyak menggunakan unsur warna emas. Dan untuk lukisan biasanya terdapat unsur dengan dominan warna merah terutama untuk bagian kulit manusia. Dan masa rokoko mulai redup pada tahun akhir 1750-an dan benar-benar redup pada tahun 1780 dengan hadirnya tentangan dari beberapa seniman. Salah satunya adalah dari Jacques Louis David yang sekaligus memulai aliran seni neoklasikisme. Yang kedua adalah karya pada masa rokoko. Untuk bidang arsitektur, seni rokoko banyak ditemukan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah arsitektur. Biasanya unsur ini ditemukan di istana besar, salah satunya ada di istana Wurzburg, Jerman. Selain di Jerman sendiri, arsitektur bergaya rokoko ini juga lebih banyak terdapat di bagian Prancis karena Prancis sendiri merupakan tempat kelahiran di mana Koko lahir ya. Dan untuk lukisan, salah satu hal yang paling menonjol dalam seni rokoko terdapat pada bidang lukisan. Banyak lukisan-lukisan yang cukup terkenal dari masa rokoko, salah satunya adalah The Sphinx yang dibuat oleh Jean-Honoré Fragonard yang dibuat pada tahun 1767. Selain lukisan dan juga arsitektur, terdapat perabotan mewah yang diproduksi pada masa itu seperti perabotan makan, meja, kursi, dan juga bingkai cermin. Selain dari semua itu, biasanya rokoko juga waktu itu membuat banyak-banyak baju, terutama untuk kalangan perempuan, gaun-gaun mewah, yang biasanya didominasi dari ciri khas rokoko itu sendiri. Yang ketiga adalah seniman pada masa rokoko. Yang pertama sekaligus yang paling terkenal adalah Jean-Honoré Fragonard yang lahir pada 1732 dan hingga 1806. Merupakan seniman rokoko yang paling terkenal terutama dengan lukisannya. Salah satu lukisannya yang paling terkenal adalah The Sphinx yang dibuat pada 1767 dan A Young Girl Reading pada 1770. Yang kedua adalah François Boucher yang lahir pada 1730 dan meninggal pada tahun 1770. Merupakan seniman rokoko yang lebih dominan unsur dari Yunani dan Romawi. Selain melukis, François juga seringkali membuat pernak-pernik untuk kebutuhan teater. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Diana After the Bath yang dibuat pada tahun 1742. Selain aliran rokoko, François juga membuat karya seni dalam unsur neoklasikisme.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah era Rokoko hadir sekitar awal 1770-an dikarenakan sebuah bentuk perlawanan dari gaya barok yang sudah ada di masa itu. Gaya Rokoko sendiri memiliki gaya yang merupakan menggunakan unsur tanaman dan memiliki kesan mewah. Namun, gaya Rokoko tidak dapat bertahan lama karena mendapat tantangan dari banyak seniman. Salah satunya adalah dari Jacques Louis David yang menentang adanya aliran Rokoko dengan aliran baru bernama Neoklasikisme. Sehingga pada akhir abad ke-18, aliran ini mulai meredup dan menjadi populer hingga saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.